Rumah Oberi dikembalikan. Bab 71. Keriting. Keriting. Halo Tuan Bari. Tuan Oberi, apakah Anda punya waktu saat ini? Iya Tuan Bari. Saat ini saya sedang luang. Ada apakah Tuan menelpon saya? Begini Tuan Oberi, saya sudah mendengar kabar dari Jerry tentang kesulitan yang sedang Anda hadapi saat ini. Jika Anda ada waktu, saya harap Anda menunggu saya di kafe bintang dekat traffic light menuju ke pusat kota Country Home. Baik Tuan. Tapi jika boleh saya mengetahui, ada keperluan apakah Anda datang ke Country Home menemui saya? Tuan Oberi, saat ini saya sedang dalam perjalanan. Nanti kita bicarakan. Bagaimanapun, tidak nyaman melakukan pembicaraan di telepon. Kata Tuan Bari. Baiklah Tuan Bari. Saya akan segera ke sana sekarang. Oke Tuan. Jika demikian, sampai ketemu di kafe bintang. Tut, tut, tut. Terdengar suara di ponsel bahwa panggilan sudah diakhiri. Helen, kau tetap di sini ya nak. Temani ibumu. Nanti jika kakakmu kembali, kau harus menemuinya. Kemungkinan dia masih mengira bahwa ibumu masih dirawat di kamar nomor 05. Kata Tuan Oberi berpesan kepada anak gadisnya. Baik ayah. Tapi, akan kemana, kah ayah pergi? Tanya Helen kepada ayahnya. Ayah akan menemui kenalan di kafe bintang. Dan kau, jangan tinggalkan ibumu sendiri di sini. Kata Tuan Oberi. Baik ayah. Kata Helen singkat. Lalu dia mengantar ayahnya sampai di depan pintu kamar VIP itu. Tuan Oberi buru-buru berjalan keluar dengan tujuan ke kafe bintang agar Tuan Bari tidak terlalu lama menunggu. Sesampainya di halaman rumah sakit, Tuan Oberi segera mencari taksi untuk mengantarkan dirinya ke kafe bintang. Baru saja Tuan Oberi menaiki taksi, dari arah depan muncul satu taksi berselisihan dengan taksi yang ditumpangi oleh Tuan Oberi. Taksi itu terus saja memasuki area parkir di depan bangunan rumah sakit itu. Tak lama setelah pintu taksi terbuka, keluarlah seorang pemuda berwajah kusut seperti seseorang yang sedang dibebani suatu masalah, berjalan memasuki rumah sakit itu. Pemuda itu terus saja berjalan menaiki tangga dan berhenti tepat di kamar nomor 05. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Masih juga tidak ada jawaban. Pemuda itu kini tampak gelisah. Apakah semua orang tertidur di kamar ini? Mengapa begitu sepi sekali? Seperti tidak ada tanda-tanda bahwa kamar ini berpenghuni. Kata pemuda itu dalam hati. Dengan rasa penasaran, pemuda itu segera mendorong pintu. Namun alangkah terkejutnya dia ketika meninjau ke dalam, ruangan itu kosong. Hanya ada ranjang yang tersisa. Dia tidak menemukan seorang manusia pun di dalam kamar ini. Ya Tuhanku, apa yang terjadi? Apakah ibu, ayah serta adikku telah diusir dari rumah sakit ini? Fikirnya dalam hati. Wajah pemuda itu kini tampak kian kuyu dengan bibir mendadak pucat pasi. Tak ingin lama larut dalam pikirannya, dia segera mengeluarkan ponselnya, menekan tombol on menunggu beberapa saat lalu segera mencari list kontak dan segera melakukan panggilan. Tilulit, tilulit, tilulit. Mengapa ponsel ayah tidak dapat dihubungi? Pemuda itu segera mengakhiri panggilan. Dia segera mencari-cari lagi nama di daftar kontaknya. Begitu ketemu,
Dia langsung membuat panggilan. Kali ini tersambung. Halo kakak. Dari mana saja kau? Mengapa baru menelepon? Tanya satu suara di seberang telepon. Helen, di mana ibu? Mengapa kamar tempat ibu dirawat kosong? Tanya pemuda itu dengan dada berdebar-debar. Oh, kakak turun ke bawah. Ibu telah dipindahkan ke kamar VIP. Kata suara seorang wanita yang ternyata adalah Helen itu. Apa? Kamar VIP? Bagaimana bisa? Kak Riko. Cepatlah turun. Aku menunggumu di bawah. Baiklah. Kata pemuda yang ternyata adalah Riko adanya. Cafe Bintang. Saat ini seorang lelaki setengah baya sedikit gemuk tengah duduk menikmati secangkir teh. Tampak dari ekspresi wajahnya bahwa dia sangat gelisah seperti sedang menunggu seseorang. Begitu dia akan mengeluarkan ponselnya, tiba-tiba satu suara menegurnya dari belakang. Tuan O'Berry. Maaf membuatmu menunggu terlalu lama. Kata suara yang menegurnya barusan. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Tuan Barry. Saya juga baru sampai. Kata lelaki itu yang ternyata adalah Tuan O'Berry sambil tersenyum kepada lelaki yang baru tiba yang ternyata adalah Tuan Barry adanya. Silahkan duduk Tuan Barry. Kata Tuan O'Berry mempersilahkan. Terima kasih Tuan O'Berry. Kata Tuan Barry lalu segera duduk berhadap-hadapan dengan Tuan O'Berry. Oh ya Tuan O'Berry. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menemui Anda terkait tentang perjanjian jual-beli yang telah kita sepakati tempo hari. Singkatnya saja. Bahwa saya telah menerima kabar dari Jerry yang mengatakan keluarga Anda sangat kesulitan saat ini. Dia meminta kepada saya untuk berbelas kasih mengembalikan rumah serta tanah tapak rumah itu kepada Anda. Tuan Barry. Anda bisa saja bercanda dengan saya. Kata Tuan O'Berry tersenyum kecut. Tuan O'Berry. Jika saya datang sebagai sahabat, tentu Anda bisa mengatakan bahwa saya sedang bergurau dengan Anda. Namun kali ini saya datang sebagai Presiden Fogg. Saya tahu Anda adalah orang yang tidak ingin termakan budi dengan orang lain. Jadi di sini saya menyerahkan surat-surat kepemilikan rumah kepada Anda dengan satu tugas sebagai imbalan agar Anda tidak merasa bahwa saya memberikan ini dengan cara cuma-cuma kepada Anda. Tuan Barry. Anda dapat mengatakan kepada saya tugas apakah yang harus saya lakukan untuk membayar budi baik Anda ini? Tanya Tuan O'Berry. Begini Tuan O'Berry. Saya ingin merambah dunia bisnis di country home ini. Jadi, sebagai orang asli di kota ini, tentunya Anda memiliki banyak kenalan di pemerintahan setempat. Di sini saya menginginkan agar Tuan O'Berry melobi para pejabat ini agar meluluskan sebuah proyek yang akan dibangun oleh perusahaan yang saya ketuai di country home ini. Tuan O'Berry tidak perlu khawatir. Saya sebagai Presiden Future of Company, saya berjanji akan mengangkat Anda sebagai Kepala Humas di perusahaan cabang country home andai proyek raksasa yang akan didirikan ini berhasil mendapat izin dari pemerintah daerah. Dengan begitu, Tuan O'Berry tidak perlu memikirkan lahan yang telah Anda jual dan berhenti menjadi petani. Ini karena Anda telah menjadi kepala hubungan masyarakat di perusahaan dan mendapat gaji yang tidak kecil. Kata Tuan Barry menjelaskan. Apakah sesederhana itu Tuan? Tanya Tuan O'Berry seperti tidak percaya. Benar Tuan O'Berry. Hanya sesederhana itu. Jawab Tuan Barry.
Lalu Tuan Bari menjelaskan berbagai hal dan strategi Jitu untuk melobi para pemimpin di pemerintahan setempat serta janji-janji andai mega project ini berhasil didirikan. Setelah menyimak rencana dengan sangat khusyuk, Tuan Oberi berkali-kali menganggukkan kepalanya menandakan bahwa dia kini benar-benar faham apa saja langkah-langkah yang harus dia ambil dan rencana apa saja yang akan dia susun. Baiklah Tuan Bari. Saya mengerti dan siap untuk melakukan langkah pertama. Namun andai tidak berhasil, apakah Anda akan menghukum saya? Tanya Tuan Oberi meminta kepastian. Mendengar ini seketika itu juga Tuan Bari tertawa terbahak-bahak. Tuan Oberi, kami adalah pengusaha bersih, bukan mafia. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yang perlu Anda lakukan adalah, jalankan semua sesuai rencana. Dan di sini ada 3 lembar cek yang bisa Anda cairkan kapan saja. Di dalam ketiga lembar cek ini masing-masing ada 1,5 juta dolar untuk melicinkan tugas Anda melobi orang-orang berpangkat di kota ini. Dan ini adalah surat tanda kepemilikan rumah dan tanah di mana rumah itu berdiri, semuanya atas nama Anda. Kata Tuan Bari sambil menyerahkan sebuah map berisi surat-surat serta 3 lembar cek yang telah ditanda tangani bernilai 1,5 juta dolar per lembarnya. Tangan Tuan Oberi bergetar saat menerima lembaran kertas yang diserahkan oleh Tuan Bari kepadanya. Tuan, apakah ini nyata? Tanya Tuan Oberi seakan seperti tidak percaya. Ini nyata dan Anda tidak sedang bermimpi. Uang bukanlah masalah bagi kami. Jika Anda berhasil meyakinkan pemerintah setempat, Anda pasti akan mendapatkan lebih lagi dari ini. Hanya saja, jangan ceritakan kepada siapapun tentang ini. Bagaimanapun, persaingan bisnis itu sangat kejam Tuan Oberi. Orang-orangku mengatakan bahwa ada keluarga kaya dari Metro City juga telah lama menginginkan kota ini. Rahasiakan walaupun kepada anak dan istri Anda sekalipun. Kata Tuan Bari berpesan. Baik Tuan Bari. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya pastikan bahwa saya akan menemui mereka secara diam-diam dan memberikan gambaran nyata kepada mereka bahwa Future of Company sangat serius untuk melakukan pembangunan di kota ini. Bagus. Bagus sekali Tuan Oberi. Jika begitu, Anda atur saja bagaimana baiknya. Oh ya Tuan, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Starhill tidak bisa ditinggal terlalu lama. Baik Tuan. Anda berhati-hatilah di jalan. Kata Tuan Oberi berpesan. Tuan Bari hanya mengangguk sambil tersenyum. Tak lama setelah itu dia segera berdiri, menjabat tangan Tuan Oberi lalu melangkah pergi meninggalkan kafe bintang itu diiringi tatapan tidak percaya dari Tuan Oberi. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 70. Episode berikutnya. Rico memukuli Anton, Zack dan John. Rico memukuli Anton, Zack dan John. Selepas saja Tuan Bari pergi untuk kembali ke Starhill, Tuan Oberi yang agak sedikit linglung kini memasukkan cek yang diberikan oleh Tuan Bari ke dalam dompetnya lalu bergegas ke kasir untuk membayar minuman yang dia minum tadi. Setelah itu, Tuan Oberi pun segera menghentikan taksi dan terus berangkat menuju ke rumah sakit rakyat Country Home. Di sepanjang perjalanan dia tidak henti-hentinya mengingat kejadian dalam 2 hari belakangan ini. Yang pertama adalah bantuan yang diberikan oleh Jerry bersama ketiga sahabatnya itu.
Yang kedua berkat Jerry, dia telah mendapatkan kembali rumah di mana selama ini tempatnya berteduh dengan sejuta kenangan di dalamnya. Jerry ini benar-benar membawa keberuntungan bagi keluargaku. Padahal menurut Rico, anak ini adalah mahasiswa yang sangat miskin di kampus tempat mereka belajar. Tapi ya sudahlah. Setiap orang memiliki keberuntungannya masing-masing. Mungkin Jerry ini sengaja dikirim oleh Tuhan untuk meringankan beban yang ada di pundakku. Kata Tuan O'Berry dalam hati. Cukup lama juga Tuan O'Berry melamun hingga tanpa dia sadari, taksi yang dia tumpangi telah berhenti di depan rumah sakit rakyat tempat istrinya dirawat. Setelah membayar ongkos taksi, Tuan O'Berry pun segera berjalan memasuki rumah sakit tersebut menuju kamar di mana istrinya dirawat. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Tanya suara seorang gadis. Helen, ini ayah. Oh, ayah sudah kembali. Kata Helen segera membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Tuan O'Berry pun masuk dan dia melihat Rico sedang duduk di samping ranjang tempat ibunya berbaring. Kau di sini Rico? Sapa Tuan O'Berry. Iya ayah. Kata Rico menjawab singkat. Dari mana saja kau? Tanya Tuan O'Berry. Aku dari mencari pekerjaan ayah. Aku harus bisa mencari uang agar ayah tidak terlalu terbebani dengan biaya rumah sakit. Kata Rico. Kau tidak perlu memikirkan tentang biaya rumah sakit lagi. Sekarang kau harus kembali ke Star Hill untuk melanjutkan studimu. Perintah Tuan O'Berry. Maksud ayah. Tadi aku sempat diberitahu oleh Helen bahwa Jerry, Ryan dan Daniel datang ke sini kemarin. Benar. Mereka mencarimu Rico. Sahabat seperti apa kamu ini tidak memberi kabar sehingga mereka sangat mengkhawatirkan dirimu. Marah Tuan O'Berry kepada Rico. Maafkan aku ayah. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mereka melupakan aku karena aku sudah tidak bisa lagi untuk terus bersama mereka. Kata Rico sambil tertunduk dalam. Kau salah jika berpikir begitu Rico. Apa kau tahu? Hanya demi sebuah persahabatan, mereka rela datang jauh-jauh kemari untuk mencarimu. Itulah yang sangat aku sesalkan ayah. Kata Rico. Besok pagi-pagi sekali, kau harus berangkat ke kampus dan mulailah belajar seperti biasa. Masalah biaya rumah sakit, sahabat-sahabatmu itu telah melunasinya sampai 2 bulan ke depan. Maksud ayah, Jerry dan mereka telah membayar biaya rumah sakit. Tanya Jerry sambil mendelik. Apa kamu kira aku memiliki cukup uang untuk memindahkan ibumu ke kamar VIP ini? Jika bukan karena mereka, aku bahkan sudah pasrah jika pihak rumah sakit memintaku untuk menjadi tukang sapu di sini. Kata Tuan O'Berry. Kau tahu, bahwa atas bantuan Jerry, Tuan Barry telah mengembalikan rumah kita dan memindahkan surat kepemilikan atas namaku. Kata Tuan O'Berry sambil menyerahkan sebuah map ke tangan Rico. Rico segera menyambutnya dan membaca isi yang tertulis di kertas itu. Ya ampun. Ini benar-benar nyata. Oh Tuhan. Kata Rico sambil berlutut di lantai menahan tangis. Jadi ini adalah karena Jerry ayah. Ternyata benar kata Daniel bahwa jika Jerry meminta, pasti Tuan Barry akan memberi. Ini karena anak Tuan Barry pernah diselamatkan oleh Jerry. Sudahlah Rico. Besok kau belajarlah dengan giat. Temui sahabat-sahabatmu di sana dan mintalah maaf kepada mereka atas perbuatanmu ini yang telah membuat mereka khawatir. Baiklah ayah.
Besok aku akan berangkat ke Star Hill, kata Rico. Pagi-pagi sekali sebuah taksi berhenti tepat di depan gerbang kampus Golden University. Tak lama kemudian tampak seorang anak muda keluar dari taksi itu dan memasuki kampus dengan berjalan kaki. Baru saja pemuda itu akan berjalan ke kantin, tiba-tiba dia mendengar ada satu suara memanggilnya dari arah samping. Rico. Pemuda yang ternyata adalah Rico itu menoleh dan segera tersenyum. Rina. Gadis yang memanggil Rico yang ternyata adalah Rina itu segera berlari-lari kecil menghampiri Rico lalu tanpa segan-segan langsung memegang tangan Rico. Kemana saja kamu Rico? Kau tahu kami sangat mengkhawatirkan dirimu, kata Rina. Rico yang sedikit kikuk ketika tangannya digenggam oleh Rina hanya bisa menjawab sambil tergagap. Aku menjenguk ibuku yang sedang sakit, kata Rico. Seharusnya kau memberi kami kabar Rico. Aku bahkan mencarimu di mana-mana. Ketika merayakan ulang tahun Rindy kau juga tidak kelihatan. Maafkan aku Rina karena membuatmu khawatir, kata Rico merasa bersalah. Siapa bilang aku khawatir? Kau terlalu percaya diri. Ketiga sahabatmu itu yang terlalu khawatir. Kilah Rina yang tak mau kekhawatirannya dilihat Rico. Oh, maaf kalau aku terlalu merasa. Aku tahu diri kok. Siapa juga wanita yang sudi mengkhawatirkan diriku ini? Kata Rico merendah. Kan. Segitu aja kamu merajuk, kata Rina sambil menarik-narik tangan Rico. Rico ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun dia segera membatalkan karena dari arah gerbang menderu sebuah mobil Audi 7 RS dan segera berhenti di dekat mereka dengan suara deru knalpot yang memekakkan telinga. Tak lama setelah itu keluarlah 3 orang anak muda dengan angkuhnya berjalan menghampiri mereka. Wah, kucing kurap kini mendapat sasaran yang empuk, kata seorang pemuda yang baru saja keluar dari mobil. Hei Zack, apakah kau akan diam saja melihat gadis incaranmu sedang berduaan dengan lelaki miskin seperti ini? Kata pemuda itu lagi sengaja memprovokasi temannya yang bernama Zack. Sialan. Anton, mengapa kita harus berhenti di sini? Aku bahkan sudah merasa najis untuk melihat gadis yang sudah disentuh tangannya oleh Butch Asterisngan ini. Kata Zack menghina. Kenapa tidak kita hajar saja kucing kurap ini biar lebih tahu diri? Kata seorang lagi. Jangan John. Aku khawatir jika kita menghajarnya, ibunya akan semakin sakit lalu mati mendengar anaknya babak belur. Kata Anton sambil tertawa. Anton, kau boleh menghina aku. Tapi tidak untuk ibuku, kata Rico dengan mata merah. Pergi kalian dari sini. Kau Zack. Mengatakan najis kepadaku. Apa kau tahu bahwa aku lebih baik dikatakan najis bersama Rico daripada dikatakan suci tapi bersama kamu? Wih. Jangan mimpi. Kata Rina membalas hinaan dari Zack sambil meludah ke tanah. Perempuan sialan. Kau kira kau siapa? Di mataku kau hanya seorang pelak asteris rendahan yang hanya bisa menjalin hubungan dengan kucing kurap ini. Mendengar dirinya dikatakan begitu oleh Zack, Rina langsung merasa marah dan segera menamparkan wajah Zack. Zack yang mendapat tamparan itu kaget setengah mati. Karena, ini kali pertama dia ditampar oleh seorang wanita. Kau, sialan kau Rina. Kata Zack lalu akan membalas tamparan itu.
Sedikit lagi tangan Zack akan sampai ke pipi Rina. Rico yang sejak tadi sudah mengetahui gelagat, langsung menangkap tangan Zack dan segera memelintirnya ke samping. Anton yang melihat Zack menjerit kesakitan segera datang untuk membantu. Namun apa daya, sebelum Anton dapat membantu, kaki Rico telah melayang tepat menghantam perut Anton membuat dia terbungkuk menahan rasa mual yang mendadak akibat tendangan itu. Sialan! John! Bantu aku! Teriak Anton. Belum lagi John melakukan pertolongan, Rico yang masih memegang tangan Zack segera menarik tangan itu sehingga Zack merasa seperti tersedot kekuatan besar. Begitu tubuh Zack mendekat ke arah Rico, Rico langsung mendorong tubuh itu ke arah John. Akibatnya, mereka berdua langsung terjatuh saling tumpang tindih di atas tanah berumput. Rico yang sudah dirasuki amarah segera menghampiri Anton dan berkata, "Mulut inilah yang terlalu lancang menghina ibuku." Lalu Rico segera mengirimkan tinjunya tepat ke arah bibir Anton. Begitu Anton menerima tinju yang keras itu, mendadak dia merasakan sesuatu yang hangat dan asin di dalam mulutnya. Anton segera meludah, tapi apa mau dikata? Ternyata yang keluar bukan ludah tapi darah. Kau, sialan. Bibirku. Sialan kau Rico. Plak. Terdengar suara tamparan yang sangat keras. Begitu suara tamparan itu hilang, terlihat Anton sudah rebah di tanah sambil memegangi pipinya. Rico saat ini benar-benar seperti dirasuki setan. Puas dengan Anton, dia segera menghampiri John dan Zack yang masih belum bangun. Ketika dia sampai di dekat mereka, Rico langsung menyepak-nyepak tubuh Zack dan John secara bergiliran. Bangun kau sialan. Plak, bak, 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 aduh. Plak. Bangun kau sialan. Ayo lawan aku. Plak, bak. Ayo bangun. Kau, lihat saja nanti. Kata Zack lalu melarikan diri. Melihat mereka lari tunggang langgang, Rico segera mencabut sebelah sepatunya dan langsung melemparkan ke arah mereka secara acak yang tepat mengenai kepala Anton. Setaan. Rutuk Anton memegangi kepalanya sambil kabur. Episode sebelumnya. Rumah Oberry dikembalikan. Episode berikutnya. Rico dikeluarkan dari kampus. Pewaris yang hilang. Rico dikeluarkan dari kampus. Bab 73. Rico yang saat ini masih diliputi kemarahan segera berjalan menuju ke arah kantor rektor mengejar Anton dan kawan-kawan yang melarikan diri. Rina yang masih sedikit trauma akibat menyaksikan perkelahian mereka tadi secara langsung segera mengejar Rico dan menahannya agar tidak bertindak lebih jauh. Rico. Sudah Rico. Kendalikan dirimu. Kata Rina sambil menarik tangan Rico. Rina, mereka itu sudah sangat keterlaluan. Aku paling tidak bisa mendengar kata-kata penghinaan yang mereka ucapkan untuk ibuku. Kata Rico sambil melepaskan tangannya dari pegangan Rina. Sudah Rico. Kau tahu siapa mereka itu kan? Ayah Anton adalah orang yang membangun kampus ini. Sudahlah Rico. Kata Rina lagi. Lepaskan Rina. Tidak. Dengarkan aku Rico. Sudahi perkelahian ini. Rico segera menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Rina lalu berkata. Rina, seandainya aku tidak lagi menjadi mahasiswa di university ini, apakah masih mau bersahabat denganku? Tanya Rico sambil menatap wajah Rina. Kenapa tidak?
Apakah kau sudah tidak ingin lagi menjadi mahasiswa di kampus ini? Tanya Rina. Kejadian ini pasti akan berbuntut panjang. Aku khawatir ini adalah hari terakhirku bertemu denganmu di sini. Kata Riko. Apa maksudmu Riko? Tanya Rina seperti ingin menangis. Seperti yang kau katakan Kati, bahwa ayah Anton adalah orang yang membangun Golden University ini. Kejadian ini tidak akan sederhana Rina. Kemungkinan benar aku akan dikeluarkan dari kampus ini. Setelah aku keluar nanti, aku berharap bisa menemuimu lagi. Kata Riko menatap sayu ke arah wajah Rina. Kamu bisa menemuiku kapan saja Riko. Terima kasih. Jawab Riko singkat. Saat ini sudah ramai mahasiswa yang berkerumun di depan kantor kampus. Mereka ingin melihat apa yang terjadi pada Anton dan kedua sahabatnya itu. Kasak-kusuk mulai terdengar seperti dengungan lebah saat ini ketika beberapa orang di antara mereka mulai bergosip. Namun bisik-bisik di antara mereka mulai mereda ketika Pak Yan Ken telah keluar dari dalam kantor. Kalian semua yang ada di sini, segera bantu aku untuk menemukan di mana Riko berada. Kata Pak Yan Ken memerintahkan beberapa mahasiswa untuk mencari Riko. Namun sebelum mereka pergi, satu suara kini menyahut di balik kerumunan orang ramai. Saya di sini Pak Rektor. Begitu suara itu menyahut, semua mata kini mengarah ke arah di mana sumber suara itu datang. Itu dia Riko. Iya benar. Itu dia Riko. Abislah kau kali ini Riko. Riko mengabaikan suara-suara sumbang itu dan segera menghampiri Pak Yan Ken. Masuk ke kantor sekarang. Kata Pak Yan Ken membentak Riko. Baik Pak. Kata Riko menurut. Lalu dia pun melangkah memasuki kantor. Ketika Riko sampai di ruangan kerja Pak Yan Ken, dia segera melihat Anton, Zack dan John sedang duduk sambil memijit-mijit bagian tubuh mereka yang sakit. Apa yang telah kau lakukan Riko? Mengapa kau memukuli mereka? Apakah kau tidak kapok dengan masalah yang kau timbulkan dulu hingga mengakibatkan ayahmu harus menjual sebidang tanah untuk biaya pengobatan mereka yang cedera karena ulahmu? Kata Pak Yan Ken dengan suara besar. Saya tidak mencari musuh Pak. Namun jika musuh mencari saya, pantang bagi saya untuk diam saja. Kata Riko sambil memandang ganas ke arah Anton, Zack dan John. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Apakah kau mau menjadi jagoan di kampus ini? Bukan di sini tempatnya jika ingin menjadi jagoan. Bentak Pak Yan Ken sengit. Sebaiknya Bapak tanyakan saja kepada mereka. Bukankah mereka adalah anak-anak kesayangan Bapak? Percuma saya membela diri di sini karena saya sudah tahu apa hasil yang akan saya dapat. Prak! Kurang ajar. Berani kau berkata begitu di hadapanku. Kau tahu mengapa aku memanggil kalian? Itu karena aku ingin menyelesaikan masalah ini seadil-adilnya. Adil kata Bapak. Keadilan hanya untuk mereka yang memiliki latar belakang kelas atas. Bukan untuk saya. Kau benar-benar keras kepala Riko. Apa kau tahu bahwa aku adalah rektor di sini sejak kampus ini berdiri? Dan baru sekali ini aku menemukan mahasiswa seperti dirimu ini yang sangat keras kepala dan membangkang. Kata Pak Yan Ken sangat marah. Rektor. Rektor yang diangkat sendiri oleh Tuan Paul. Begini saja Pak. Saya tidak perlu berbasa-basi. Tadi Bapak mengatakan keadilan. Apakah adil ketika saya sendirian menghadapi keroyokan 3 orang?
Saya tidak yakin andai yang terluka itu adalah saya, apa mungkin Bapak akan memperlakukan mereka seperti saat Anda memperlakukan saya? Anda berkata adil kepada saya, Pak. Tetapi dari tadi Anda hanya marah kepada saya dan mereka. Nyaris tidak tersentuh. Kata Rico sambil mencibir. Tutup mulutmu. Sekarang keluar dari kantor saya ini dan Anda resmi dikeluarkan dari kampus ini mulai dari sekarang. Kata Pak Yan Ken sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah pintu. Hahaha. Terima kasih Tuan Yan Ken. Dari awal saya sudah menduga inilah keputusan akhir dari masalah ini. Dan kalian. Ingatlah bahwa aku belum selesai dengan kalian. Melintang lalu membujur patah. Suatu saat aku akan datang dan membuat perhitungan dan menagih hutang kalian berikut dengan bunganya. Ingat itu baik-baik. Ancam Rico lalu segera berlalu meninggalkan ruangan itu diikuti tatapan mata semua orang. Jerry. Jerry. Hah? Ada apa Daniel? Biarkan aku tidur. Kepalaku sangat sakit sekembalinya dari country home tadi malam. Kata Jerry sambil menepis tangan Daniel yang menarik tangannya. Jerry. Kau keluarlah. Lihat ke ruangan Pak Yan Ken. Kata Daniel lagi. Ada apa dengan orang tua itu? Tanya Jerry dengan mata masih terlejam. Dengar Jerry. Saat ini Rico sedang dalam masalah dan diadili di ruangan Pak Yan Ken. Hah? Apa? Kata Jerry spontan bangun dari tempat tidur. Apa yang telah dilakukan oleh Rico sehingga dia diadili katamu? Aku mendengar bahwa Rico tadi baru saja menghajar Anton, John dan Zack sampai babak belur. Dan saat ini mereka dipanggil ke kantor oleh Pak Yan Ken. Wah gawat. Mengapa bisa begitu? Tanya Jerry. Alah. Cepatlah turun Jerry. Bentak Daniel mulai hilang kesabarannya. Baik. Ayo Daniel. Kita harus segera membantu Rico. Kata Jerry bergegas turun tanpa mencuci muka apalagi mandi. Ketika Jerry dan Daniel telah sampai di bawah, mereka bertemu dengan Ryan. Bagaimana Ryan? Apakah Rico masih di sana? Tanya Jerry kepada Ryan. Tadi masih. Ayo Jerry. Kita harus cepat. Ajak Ryan. Tanpa menghiraukan sakit di kepalanya yang terkadang masih mengeluarkan darah, Jerry segera berlari sekuat tenaga agar segera sampai di kantor Pak Yan Ken. Namun setelah sampai di sana, semuanya telah bubar. Dari beberapa keterangan yang dia dapat dari orang-orang yang menyaksikan kejadian itu bahwa Rico telah dikeluarkan dari kampus dan baru saja pergi. Ayo Daniel. Ryan. Kita kejar. Mungkin dia masih di pintu gerbang. Kata Jerry lalu kembali berlari. Kali ini tujuannya adalah gerbang kampus. Ryan dan Daniel segera mengikuti Jerry. Karena Jerry masih belum sembuh dari luka di kepalanya, maka hampir saja Jerry pingsan lagi. Namun dia tetap memaksa agar dapat mengejar Rico. Memang lagi apes atau memang mungkin sudah nasib Rico harus tamat lebih awal, begitu Jerry sampai di gerbang, Rico baru saja menaiki taksi dan meluncur ke arah country home. Jerry dengan nafas satu-satu segera terduduk di tanah. Pandangannya kini berkunang-kunang. Dia mencoba mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kevin. Kevin, kau datang segera ke depan gerbang kampus. Aku ada di sini. Beritahu David bahwa aku memerlukan bantuan kalian. Kata Jerry di telepon. Baik Tuan Muda. Kami akan segera sampai. Kata Kevin. Lekaslah.
Aku sudah tidak kuat, kata Jerry. Setelah selesai berbicara, pandangan Jerry pun langsung menghitam lalu dia tidak ingat apa-apa lagi. Episode sebelumnya, Rico memukuli Anton, Zack dan John. Episode berikutnya, anak buah San Diego menghampiri Rico. Bab 74. Gelap. Tidak ada setitik pun cahaya yang bisa dilihat. Yang terdengar hanya beberapa suara seperti lebah bergaung samar-samar di telinga. Cepat angkat. Bawa dia. Ayo. Sebaiknya kita bawa saja ke rumah sakit. Beberapa suara kini saling jawab di dekat sesosok tubuh yang tergeletak pingsan di tanah. Kini tampak dari kejauhan dua orang anak muda sedang berlari-lari menuju ke arah kerumunan orang-orang itu. Begitu sampai di tempat kerumunan itu, salah satu dari mereka kini mulai bertanya. "Rian, apa yang terjadi dengan Jerry?" tanya orang yang baru sampai itu. "Aku juga tidak tahu. Dia tiba-tiba saja pingsan di sini. Sebaiknya ayo kita bawa dulu dia ke rumah sakit," kata orang yang ditanyai yang ternyata adalah Rian, salah satu sahabat Jerry. "Rian, Daniel, ayo bawa ke mobil. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Ayo Daniel, bawa dia ke mobilku saja," kata anak muda itu menawarkan. "Di mana mobilmu, Kevin?" tanya Daniel. "Ada di tempat parkir biasa. Ayo cepatlah." Kepalanya sudah mulai kembali mengeluarkan darah. Kata pemuda yang ternyata Kevin itu panik. Jelas saja jika Kevin dan David sangat panik. Ini karena tidak lain dan tidak bukan adalah karena tugas mereka di kampus ini hanya untuk menjaga keselamatan Jerry sebagai tuan muda di keluarga majikan mereka. "David, kau bantu Daniel dan Rian. Aku akan segera mengambil mobil," kata Kevin. Daniel kini mengangkat kepala Jerry dan meletakkan di pangkuannya. Sedangkan Rian mengambil buku yang entah dari mana dia dapat lalu mengipas-ngipaskan ke arah Jerry. "Apa yang terjadi dengan Jerry, Daniel?" tanya satu suara. Rina. Jerry pingsan," jawab Daniel singkat kepada Rina. "Bagaimana bisa Daniel? Aku yang salah memberitahu kepadanya bahwa Rico sedang dalam masalah." "Kau," kata Rina sambil mendelik. Begitu dia mengetahui apa yang telah terjadi, dia langsung bergegas berlari ke kantor Pak Yanken. Tapi Rico sudah tidak ada lagi di sana. Akhirnya dia berinisiatif untuk mengejar ke gerbang kampus. Tapi baru saja dia sampai, Rico malah sudah menaiki taksi dan pergi. "Akhirnya beginilah jadinya," kata Daniel merasa sangat bersalah. "Rina, kau berada di tempat kejadian. Sebenarnya apa yang terjadi antara Anton dan Rico?" tanya Rian menginginkan penjelasan. Ini semua karena Anton yang menghasut Zack. Mereka sengaja mencari gara-gara dengan menghina ibu Rico," kata Rina lalu menceritakan seluruh kejadian. Mendengar penuturan dari Rina, Daniel hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. "Kasihan sekali nasibmu Rico," gumamnya kemudian. Lalu pembicaraan mereka terhenti ketika sebuah mobil Toyota Supra mendekat ke arah mereka. "Ayo cepat Daniel. Bawa Jerry ke mobil," kata Kevin buru-buru seperti dikejar hantu. "Iya ayo cepat," kata mereka lalu segera mengangkat tubuh Jerry dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah semua selesai, Kevin lalu memacu kendaraannya menuju ke rumah sakit publik Star Hill.
Taksi yang meluncur laju dari arah Starhill berhenti tepat di depan sebuah kafe di seberang traffic light di kota kecil Count Home ini. Dari dalam tampak seorang pemuda keluar. Setelah membayar ongkos, dia segera berjalan menuju ke arah salah satu toko ponsel yang menjamur banyaknya di sepanjang jalan tak berapa jauh dari pusat kota Country Home ini. "Permisi Nona, saya ingin mendaftar SIM card baru. Apakah Anda bisa membantu saya?" tanya pemuda yang tak lain adalah Rico itu. "Oh bisa Tuan. Silahkan Anda memilih nomor dan jenis dari perusahaan layanan apa yang Anda suka," kata wanita pramuniaga itu dengan ramah. Setelah memperhatikan dengan singkat, akhirnya Rico menunjuk ke arah SIM card yang dia pilih. "Baiklah Tuan. Apakah Anda memiliki paspor atau kartu identitas kewarganegaraan?" tanya wanita itu. Rico segera mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkan kepada wanita penjaga toko itu. Tak selang berapa lama, wanita itu menyerahkan kembali kartu identitas beserta SIM card yang telah terdaftar kepada Rico. "Terima kasih Nona," kata Rico sambil menggulurkan uang untuk membayar. Setelah semuanya berjalan dengan baik, Rico segera berlalu meninggalkan toko ponsel itu dan berjalan memasuki kafe bintang yang tidak jauh dari tempat itu. Sesampainya di dalam, Rico segera memesan minuman dan memilih meja paling sudut di ruangan itu. Saat ini Rico mulai mengeluarkan ponselnya, mencabut slot SIM dan mengeluarkan kartu di dalamnya. "Aku tidak memerlukanmu lagi. Kini saatnya untuk memulai sesuatu yang baru. Aku adalah Rico yang baru dan mulai saat ini, tidak ada yang boleh menghina Rico," katanya dalam hati. Lalu dia terbayang semua kejadian di kampus tadi. Dari mulai dia dihina oleh Anton dan teman-temannya, dikeluarkan oleh Pak Yanken dari kampus yang hampir 3 tahun ini tempat dia menuntut ilmu, sampai ketika dia melihat Jerry berlari-lari menuju gerbang kampus mengejarnya dan tiba-tiba dia melihat Jerry terjatuh dan setelah itu dia tidak tahu lagi karena taksi itu telah melaju meninggalkan Golden University. Maafkan aku teman-teman. Sahabatku semua. Aku memang tidak bisa diandalkan, kata Rico sambil tertunduk. Lamunannya baru terhenti ketika seorang pelayan mengantarkan minuman yang dia pesan tadi. "Terima kasih kawan," kata Rico memaksa untuk tersenyum. Namun baru saja dia akan menghirup minuman dari gelas itu, tiba-tiba saja seorang lelaki bertubuh besar menghampirinya. "Wah anak muda, apakah kau akan lari dari hutangmu? Aku melihat bahwa kau sedang mengganti kartu ponselmu," kata lelaki bertubuh besar itu menegur. "Maaf Tuan. Siapakah Anda ini?" tanya Rico dengan heran. "Namaku adalah Bruno. Aku adalah salah satu anak buah Tuan Sandiego pemilik perusahaan arsen tempatmu meminjam uang tempo hari," kata lelaki berbadan besar itu memperkenalkan dirinya dengan nama Bruno. "Oh, ini tidak seperti yang Tuan bayangkan. Aku sengaja mengganti kartu ponselku karena saat ini aku sedang ada masalah di kampus tempatku belajar," kata Rico menjelaskan duduk masalahnya. "Apapun itu anak muda, tujuanku datang ke sini adalah untuk memperingatkan kepadamu bahwa jika telah tiba waktunya, maka kau harus segera membayar cicilan hutangmu kepada perusahaan arsen berikut dengan bunganya," kata Bruno memberi peringatan. "Masih ada waktu 2 minggu lagi Tuan. Saya akan segera membayar kepada perusahaan arsen jika sudah tepat waktunya," kata Rico dengan tetap menjaga sikap tenangnya.
Baiklah jika itu adalah janji Anda anak muda. Aku harap tidak ada masalah di kemudian hari. Ini karena, perusahaan Arsen sudah sangat baik memberikan pinjaman tanpa jaminan. Dan aku sebagai orang yang ditugaskan hanya memberikanmu peringatan saja. Silahkan nikmati minumanmu dan aku akan pergi dulu. Kata Bruno lalu segera pergi meninggalkan meja di mana Rico duduk. Setelah Bruno berlalu, Rico hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan wajah yang benar-benar kusut saat ini. Aku tidak boleh kembali ke rumah. Aku harus segera menjauh dari keluargaku dan orang-orang yang akrab denganku. Kata Rico dalam hati. Episode sebelumnya, Rico dikeluarkan dari kampus. Episode berikutnya, Jerry dan Ivan mengatur rencana. 75. Sudah 2 hari ini Jerry dirawat di rumah sakit. Bukan karena penyakitnya semakin parah, tetapi dokterlah yang tidak mengizinkan Jerry untuk pulang. Seperti seorang ayah yang kehilangan kepercayaan kepada anaknya, begitulah dokter itu kali ini. Ini karena akibat Jerry terlalu banyak beraktivitas ketika itu, sehingga bekas jahitan di kepalanya lepas dan luka itu kembali mengeluarkan darah. Jerry benar-benar mati kutu ketika dia hanya bisa mengangguk dan mengiyakan saja apa kata dokter. Saat ini yang ada di dalam pikiran Jerry hanya 2 orang. Pertama Rico dan yang kedua adalah Via. Dia ingat betul ketika Via mengunjunginya dan tiba-tiba pergi begitu saja tanpa dia mengetahui kemana Via pergi. Sedangkan tentang Rico, dia telah berkali-kali meneleponnya namun ponsel Rico selalu tidak aktif. Ada apa dengan diriku ini? Aku menemukan kembali keluargaku dan mendapatkan kekayaan yang bahkan tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Namun di balik semua ini aku malah kehilangan orang-orang terdekat tanpa aku bisa melakukan sesuatu yang berguna. Sebelumnya Jerry telah menghubungi Tuan Barry untuk menanyakan Rico dengan alasan akan merekrutnya sebagai karyawan di perusahaan. Namun yang membuat Jerry kecewa adalah, bahkan Tuan O'Berry pun tidak mengetahui di mana Rico saat ini. Jika aku terus begini, maka semua orang terdekatku akan selalu mendapat penghinaan dan dilecehkan setiap hari. Sebenarnya apa yang aku takutkan? Jika identitasku terbongkar, dengan adanya Barry, Sham, Ronald, Austin dan ayah angkat, siapa yang bisa menyentuhku? Jerry mendesah berat ketika ini. Jauh di dalam hatinya saat ini bahwa dia harus memulai untuk mengubah gaya hidupnya. Dia juga harus memulai untuk bersikap seperti orang yang memiliki kekuasaan. Dengan cara begini, dia pasti akan bisa mengangkat derajat teman-temannya agar kejadian yang menimpa terhadap diri Rico tidak akan terulang kepada Daniel dan Ryan. Jerry yang terlalu sedih dan lelah karena terlalu lama memeras otak untuk berpikir akhirnya tertidur. Tidak. Rico. Kau akan kemana? Jangan tempuh jalan itu Rico. Jerry. Bangun Jerry. Jerry. Ada apa? Kau mengigau Jerry. Apakah kau tadi bermimpi buruk? Oh, Ivan. Ternyata itu kamu. Kata Jerry sambil berusaha untuk duduk. Kau kenapa Jerry? Mengapa bisa masuk ke penjara ini lagi? Tanya Ivan yang mengatakan penjara merujuk kepada kata-kata Jerry yang selalu mengatakan bahwa rumah sakit ini adalah penjara baginya. 2 hari yang lalu aku pingsan Van. Itu karena aku kebanyakan berlari sehingga membuat kepalaku mengalami goncangan dan bekas jahitan pada luka lapas dan kembali mengeluarkan darah.
kata Jerry menjelaskan. Itulah kau ini. Baru saja aku mengantarmu kembali ke asrama, tidak berapa lama aku mendengar kau malah pergi ke country home. Kata Ivan mengomeli Jerry. Entahlah Van. Akhir-akhir ini aku selalu dirundung masalah. Sebenarnya apa masalah yang sedang kau hadapi Jerry? Aku tidak mengerti. Tanya Ivan. Van. Apa kau tidak mendengar jika Rico kemarin berkelahi dengan Anton serta teman-temannya? Iya. Aku mendengar cerita itu. Tapi tidak melihat langsung kejadiannya. Kata Ivan. Itulah yang membuat aku kembali terbaring di tempat ini. Karena aku terlalu banyak berlari dan saat itu pikiranku juga sangat kacau sehingga berdampak kepada luka yang belum sembuh di kepalaku ini. Kata Jerry. Sebenarnya aku iri kepada Daniel, Rico, Ryan, Herman dan kau Jerry. Persahabatan kalian benar-benar didasari oleh hati yang merasa saling memiliki. Jujur saja aku sangat tersentuh dengan cara kalian ini bersahabat. Kata Ivan dengan wajah sedih. Ah, apa yang kau bicarakan Van? Orang hidup ya harus memiliki sahabat. Jika tidak sahabat ya musuh. Kata Jerry seadanya. Selama aku hidup, baru kali ini aku merasakan hubungan persahabatan yang melebihi dari hubungan satu darah. Mengapa kau berkata begitu Van? Apakah kau tidak memiliki sahabat di Metro City? Tanya Jerry. Ivan menggeleng lalu menarik nafas dan menghempaskannya dengan kuat. Kau tidak tahu betapa susahnya menjadi seorang Ivan. Aku tidak pernah bergaul dengan anak muda seusiaku di Metro City. Mengapa bisa begitu Van? Cecar Jerry karena penasaran. Pertama karena aku dari keluarga Patrick. Mungkin kau tidak tahu Jerry. Keluarga lain di Metro City sangat takut dengan keluarga Patrick. Ini karena ayahku rela melakukan cara apa saja demi mencapai tujuannya. Yang kedua adalah karena mereka anggap adalah sampah di keluarga Patrick. Aku adalah anak yang tidak diinginkan. Berbeda dengan adikku lain ibu, aku seringkali dikucilkan dalam bermasyarakat ataupun di dalam keluarga. Selain kakekku, tidak ada yang suka dengan kehadiranku di dalam keluarga. Ivan menghentikan lagi ucapannya lalu melanjutkan. Orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang diriku akan selalu mengatakan betapa beruntung menjadi sepertiku. Kemana-mana mengendarai mobil mewah, uang yang banyak, memiliki kondominium yang mahal dan kemana-mana selalu dikawal. Sebenarnya itu adalah pemberian kakekku yang tidak mau melihat aku tertinggal terlalu jauh dari adikku yang selalu disayang oleh ayah. Kata Ivan. Aku menyesal mengapa tidak dari dulu mengenal kalian. Dengan begitu, aku tidak akan menghabiskan 10 tahun kehidupanku di dalam sangkar emas. Sudahlah Van. Setidaknya kan kita sekarang adalah sahabat. Bukan begitu? Kata Jerry untuk membesarkan hati Ivan. Iya, lebih kurangnya begitu. Tapi yang aku sesalkan adalah tujuanku ke sini adalah mengusung misi untuk mencelakaimu Jerry. Kata Ivan berterus terang. Apa maksudmu Van? Tanya Jerry terkejut. Aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya Jerry. Kau adalah tuan muda dari keluarga William dan cucu tunggal Tuan Smith di Metro City. Dari mana kau mengetahui identitasku Ivan? Tanya Jerry dengan heran. Tidak sulit. Kau ingat ketika merayakan ulang tahun Rindy kan? Saat itu kau melakukan panggilan video dengan Ronald.
Di situ Ronald menulis namamu di daftar kontaknya dengan nama Tuan Muda. Kata Ivan. Sial. Mengapa Tuan Ronald begitu ceroboh? Kata Jerry dalam hati. Kau tidak perlu khawatir Jerry. Aku tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Justru kehadiranku di sini untuk meminta bantuan dan memberi bantuan kepadamu. Apa maksud dengan perkataanmu ini Ivan? Tolong jelaskan. Desak Jerry. Kau pasti sudah mendengar berita bahwa ayahku telah merebut kekuasaan dari tangan kakekku. Untuk itu aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Nah Jerry. Walaupun aku dikirim oleh ayahku ke sini, namun aku memiliki misiku sendiri. Misi apa yang kau emban Ivan? Menyelamatkan kakekku dari cengkraman ayahku. Saat ini kakekku sedang ditahan di ruangan penjara bawah tanah oleh ayahku. Jujur saja bahwa aku tidak mampu untuk membebaskannya. Oleh karena itulah aku ingin meminta bantuanmu untuk bisa menolongku agar kakekku bisa dibebaskan dari cengkraman ayahku. Mengapa kau yakin aku bisa membantumu Van? Tanya Jerry penasaran. Kau memiliki motivasi dalam dirimu Jerry. Aku tahu kalau kau memiliki dendam kepada ayahku. Tapi kau tentu tidak bisa bertindak gegabah Jerry. Ini karena ayahku sangat kuat dan memiliki anak buah yang sangat banyak. Lalu bagaimana cara yang baik? Apakah kau punya ide? Jika ada, segeralah kemukakan. Pinta Jerry. Saat ini apa yang telah dilakukan oleh ayahku banyak menuai pro dan kontra di kalangan pemegang saham dalam perusahaan. Aku juga mendengar bahwa banyak investor telah menarik diri dan tidak lagi mau bekerja sama dengan perusahaan pasca pergantian Chief Executive Officer dan Dewan Direksi perusahaan juga banyak yang menentang keputusan ayahku dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Hanya saja untuk menentang keputusan, mereka masih belum berani karena takut akan tindak balas dari ayahku. Semua yang disampaikan oleh Ivan sebenarnya sudah terfikirkan oleh Jerry ketika dia bertemu dengan para petinggi perusahaan Fogg di Villa teratai tempo hari. Memang sudah saatnya untuk membongkar identitas dan segera melakukan perubahan besar dalam peta persaingan di dunia bisnis. Saat ini aku harus menguji kesetiaan Ivan. Apakah dia benar-benar bisa dipercaya atau tidak? Kata Jerry dalam hati. Ivan, apakah kau bisa membantuku dalam beberapa hal? Tanya Jerry. Katakan saja Jerry. Demi untuk membebaskan kakekku, aku siap mengkhianati ayahku dan memberikan bantuan kepadamu. Kata Ivan sungguh-sungguh. Aku ingin agar kau membantuku untuk mempengaruhi para investor dan dewan direksi agar mereka bisa kita tarik ke dalam barisan kita. Aku akan membantumu dari belakang dengan mengirim beberapa bawahan yang ahli dalam hal diplomasi. Kami akan menunjukkan keseriusan kami kepada mereka dengan melepaskan 30% saham untuk dipegang oleh mereka nanti jika ada yang ingin bergabung. Sementara 70% dipegang olehku sebagai pengendali keputusan akhir di perusahaan. Bagaimana menurutmu Van? Tanya Jerry. Itu adalah langkah yang bagus Jerry. Saat ini mereka tidak berani memberontak karena tidak adanya tempat bersandar bagi perusahaan mereka. Jika kau bisa menginvestasikan sejumlah modal di perusahaan-perusahaan kecil ini, maka mereka akan dengan senang hati berada di bawah perusahaanmu sebagai induk yang mampu menaungi mereka jika nantinya mendapat gempuran dari perusahaan tempat mereka bernaung sebelumnya. Oke Van. Kau cukup menjadi duta Fogg untuk menarik mereka.
Dan aku akan mengatur kapan orang-orang bawahanku untuk melakukan tawaran secara serentak. Ingat Van. Keberhasilan ini bisa menjadi penentu bagi langkah kita selanjutnya. Kata Jerry menegaskan. Jangan khawatir Jerry. Kakekku masih memiliki orang kepercayaan di dalam keluarga. Dia yang akan mengatur semuanya. Baiklah Van. Kau aturlah dulu. Dan setelah itu segera beri kabar kepadaku kapan aku akan bergerak melakukan perekrutan massal terhadap orang-orang yang tidak puas dengan ayahmu. Kata Jerry yang dibalas dengan senyuman bersemangat oleh Ivan. Episode sebelumnya. Anak buah San Diego menghampiri Rico. Episode berikutnya. Misteri sosok wanita dalam gambar.